Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hairullah Farezi dari Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NPS saya 110. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas algoritma dan pemrograman untuk melanjuti dari video sebelumnya. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan membuat suatu pemrograman membuat kalkulator dengan bantuan AI. Dan kita di sini sebelum membuat pemrogramannya, kita melakukan cara-cara compiler dan bagaimana cara melakukan compiler itu. Nah, di sini kita memakai build tools-nya itu CMake, yang dimana build tools yang ini bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman C++. Di sini terdapat pengertian toolchain juga. Toolchain adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber atau source kode menjadi program yang dapat dijalankan executable program. Contoh ini toolchain pada GNU Compiler Collection atau GCC. CMake alat ini sering dijalankan pertama kali ia mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC. GCC adalah compiler utama. Secara internal, GCC memanggil alat-alat berikut, CPP atau C processor, yang dimana CPP ini memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header atau yang dinamakan include. Lalu GCC di sini memanggil CC1 itu menerima output dari preprosesor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Lalu ada gas assembler, di mana dia menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin atau object files. Lalu yang terakhir ada ID linker, menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan atau program X atau sejenisnya. Lalu ini terdapat fungsi utama kita menggunakan CMake, di mana CMake ini bukanlah sebuah compiler seperti GCC, melainkan sebuah sistem build generator yang terdapat fungsinya sebagai berikut. Dia bisa membaca script build, yaitu CMake membaca file konfigurasinya sendiri. Yang paling umum adalah CMake list.txt, yaitu dia membaca file dengan format txt. Lalu fungsi lainnya itu adalah menghasilkan script build, di mana berdasarkan file tersebut, CMake menghasilkan script build seperti Makefile atau untuk make atau file proyek untuk Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Lalu manfaat dari CMake itu sendiri adalah inti dari CMake adalah portabilitas dan fleksibilitasnya yang sangat membantu pengguna untuk melakukan pemrograman. Lalu ada satu script untuk semua. Anda hanya perlu menulis satu set file, yaitu CMake list.txt. Dengan itu tidak perlu menulis file-file lainnya. Lalu ada dukungan multi-platform. CMake kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti GCC atau Linux dan macOS. Lalu ada Visual Studio Code dan Xcode. Nah, dengan kata lain, CMake ini bertindak seperti perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Lalu di sini kita download dulu CMake-nya itu. Setelah kita melakukan download CMake, kita akan melakukan compiler di MSJS 2 ini dengan pemrograman seperti berikut ini. Seperti berikut yang ini dan yang ini. Oke,
Ini ada tata caranya. Kita pertama yang pertama dulu ini download CMake. Ini bisa teman-teman copy aja CMake. Oh, ini udah ada. Kita download yang Windows. Namun teman-teman jika ada yang menggunakan macOS, download yang macOS. Oke, kita tunggu. Oke, kita langsung buka MSCS. Oke, kita masukkan kode yang ada di sini. Pertama kode untuk download compilernya dulu di MSCS. MSCS ini masukkan. Tidak copy. Wait, copy. Oke, teman-teman bisa masukkan kode seperti ini untuk mendownload CMake ke dalam MSCS. Oke, kita tunggu dulu proses pendownloadannya. Visual Studio Code-nya. Oke, kita di sini download dulu extension CMake ya. CMake. Yang ini ya teman-teman, kita install terlebih dahulu CMake Tools ya. Oke, setelah itu kita buat profile untuk proses CMake-nya. Kita buat folder baru CMake. Oke. Setelah itu kita buka new open folder CMake. Oke, ini sudah berhasil terbuka. Kita langsung melakukan langkah-langkah sesuai yang di PPT tadi. Kita buka show all command-nya menggunakan Ctrl+Shift+P. Lalu kita wait.
Lalu kita pilih yang ini. Oke, kita pilih, ketik dulu projectnya. Nama project kita adalah kalkulator sederhana. Oke, kita enter. Oh, tidak perlu ada spasi. Kita buat pakai C++. Kita pilih yang executable dan kita checklist videonya. Oke, ini sudah berhasil terbuat si make listnya. Oke, selanjutnya lalu kita tambahkan compiler dan new preset. New preset, lalu pilih yang compiler dan kita pilih yang GCC compiler. Oke, kita tunggu sampai ini selesai. Oke, sudah berhasil semua. Kita kerjakan langkah-langkahnya dari mulai mendownload atau menginstal compiler di MECS, lalu kita download juga extensionnya di VS Code, dan kita tambahkan preset juga. Setelah itu kita gunakan From AI ini yang sudah kita ketik tadi ke VS Code. Nah, seperti ini tampilan jika semuanya sudah berhasil masuk ke dalam pemrograman. Setelah itu kita from AI yang sudah kita buat ke bagian sini. Enter. Oh, guys, saya belum punya akun. Kita buat akun terlebih dahulu. Ini sedikit loading ya teman-teman. Kita tunggu saja. Kita gunakan akun Google seperti biasa. Continue. Di verify akunnya terlebih dahulu. Oke. Oke, coba kita lihat. Oke, ini kita kirim ulang. Kenapa ini? Oke, ini AI-nya sudah berjalan. Kita tunggu saja sampai AI-nya benar-benar berhasil membuat pemrogramannya.
Kita pencet keep terus. Jika ada AI memerintahkan perintah di sini. Kita berhasil menampilkan kalkulator sederhana dengan bantuan AI. Di sini ada fitur scene, fitur host, fitur time. Oke. Sini coba saya hapus semuanya dulu. Kita coba perkalian 5 kali 5. Oke. Pemrograman dan kalkulatornya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, jika teman-teman ada kesulitan dalam menjalankan program atau error, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.